Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi geometri analitik datar angkatan 2019. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas bab tentang irisan kerucut. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Hilda Imratun Nafiah, NPM 191003688. 2. Putri Agustin, NPM 191003716. 3. Ririn Aprilia Dwi Novitasari, NPM 191003719. Dan terakhir, Wahyu Slistiawati, NPM 191003730. Untuk irisan kerucut, di sini kami akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama tentang definisi irisan kerucut, kedua macam-macam irisan kerucut. Irisan kerucut macam-macamnya ada 4. Yang pertama lingkaran, 2 elips, 3 parabola, 4 hiperbola. Saya Hilda Imratun Nafiah, NPM 191003688, akan menjelaskan mengenai definisi kerucut. Irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva-kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Secara geometri analitis, irisan kerucut dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada sebuah bidang. Sedemikian, sehingga jarak titik-titik tersebut ke sebuah titik tetap F yang disebut fokus memiliki rasio yang konstan terhadap jarak titik-titik tersebut ke sebuah garis tetap L, atau bisa disebut juga dengan direktrisis yang tidak mengandung F. Eksentrisitas adalah rasio antara Fm fokus pada titik M dan mm. Elips E sama dengan setengah. Sedangkan hiperbola E sama dengan 1 dan hiperbola adalah E sama dengan 2 dengan fokus dan direktris yang tetap. Rasio yang konstan tersebut disebut eksentritas, dilambangkan dengan E, dan merupakan bilangan non-negatif. Untuk eksentrisitas sama dengan 0, irisan kerucut tersebut adalah lingkaran. Apabila eksentrisitas lebih kecil dari 1, maka disebut dengan elips. Apabila eksentrisitas sama dengan 1, maka disebut dengan sebuah parabola. Dan apabila eksentrisitas lebih besar dari 1, maka disebut dengan hiperbola. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk irisan kerucut, di mana memiliki 4 poin. Yang pertama, jika sebuah bidang mengiris kerucut sejajar dengan satu dan hanya satu generator, maka irisannya adalah parabola. 2. Jika bidang pengiris sejajar dengan 2 generator, maka irisannya akan memotong kedua kulit dan membentuk sebuah hiperbola. 3. Sebuah elips terjadi jika bidang pengiris tidak sejajar dengan generator manapun. 4. Lingkaran adalah kasus khusus dari elips yang terbentuk jika bidang pengiris memotong semua generator dan tegak lurus sebuah kerucut. Dalam koordinat kartesius, grafik dari persamaan kuadrat dengan dua variabel selalu menghasilkan irisan kerucut, dan semua irisan kerucut dapat dihasilkan dengan cara:
jika terdapat persamaan dengan bentuk ax kuadrat ditambah 2hxy ditambah by kuadrat ditambah 2gx ditambah 2fy ditambah c sama dengan 0. Maka jika h kuadrat sama dengan ab, persamaan ini akan menghasilkan parabola. Namun jika h kuadrat kurang dari AB akan menghasilkan elips. Dan jika h kuadrat lebih besar dari AB, maka akan menghasilkan hiperbola. Nah, jika A sama dengan B dan H sama dengan 0, maka persamaan ini akan menghasilkan sebuah lingkaran. Namun, jika A plus B sama dengan 0, persamaan ini akan menghasilkan hiperbola persegi. Nah, untuk macam-macam irisan kerucut, poin pertama yaitu tentang lingkaran. Apa sih definisi lingkaran itu? Lingkaran didefinisikan sebagai tempat kedudukan atau lotus titik-titik P, X, Y yang jaraknya R sampai titik M yang dinamakan pusat lingkaran adalah sama. Persamaan lingkaran menjadi sederhana bila pusat lingkaran berimpit dengan asal 0. Berlaku hukum Pitagoras. Rumus dari Pitagoras yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Namun, bila pusat lingkaran dipindahkan dari 0 ke M titik H, K, maka juga dengan hukum Pitagoras diperoleh persamaan lingkaran X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat, atau X pada X min H, Y min K. Dapat dituliskan juga X kuadrat plus Y kuadrat min 2HX min 2KY plus H kuadrat plus K kuadrat plus R kuadrat sama dengan 0. H dan K bisa positif, bisa juga berlambangkan negatif. Persamaan lingkaran tersebut AX pangkat 2 ditambah AY pangkat 2 ditambah DX plus EY plus F sama dengan 0. Maka A sama dengan C dan B sama dengan 0. Poin macam-macam irisan kerucut yang kedua yaitu elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tertentu ini disebut titik fokus. Nah, pada gambar di samping terdapat titik F1 dan F2. Adalah titik fokus elips dan A, B, C, D adalah titik puncak elips. Elips sendiri mempunyai dua sumbu simetri. Yang pertama, garis yang memuat fokus dinamakan sumbu mayor. Pada gambar sumbu mayor elips di samping ini yaitu AB. 2. Garis yang tegak lurus sumbu mayor di titik tengah disebut sumbu minor. Pada gambar di samping, sumbu minor elips adalah CD. Sedangkan titik potong kedua sumbu elips itu disebut pusat elips.
Jadi kalau garisnya itu tegak lurus itu disebut minor. Begitu. Elips juga didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis yang diketahui besarnya tetap. E lebih kecil dari 1. Titik itu disebut fokus dan garis tertentu disebut direktris. Gambar di atas menunjukkan sebuah elips dengan pusat elips 0, 0,0. Sumbu simetri adalah pada sumbu X dan sumbu Y. Fokus F1 yaitu min C,0 dan F2 C,0. Untuk sumbu mayor pada sumbu X, pusatnya A min A,0 dan B A,0. Panjang sumbu mayornya sama dengan 2A. Nah, untuk sumbu minor pada sumbu Y, puncak C 0,B dan D 0, min B. Panjang sumbu minor sama dengan 2B. Eksentrisitas E sama dengan E per A. Sedangkan direktris X sama dengan A per E atau X sama dengan A kuadrat per C. Panjang lotus rectun sama dengan 2B kuadrat per A. Nah, di sini elips memiliki persamaan. Berikut merupakan persamaan elips berdasarkan letak titik pusat elips. Pertama, persamaan elips yang berpusat di 0, 0,0. Selain diketahui pusat elipsnya, persamaan elips juga ditentukan dari titik fokusnya. Persamaan elips yang berfokus pada sumbu X, B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Atau bisa juga X pangkat 2 per A pangkat 2 plus Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Maka A lebih besar dari B dengan titik pusatnya 0,0. Jadi titik fokusnya F1 min C,0 dan F2 nya C,0. Persamaan elips yang berfokus pada sumbu Y, A pangkat 2 X pangkat 2 plus B pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2 atau bisa juga X pangkat 2 per B pangkat 2 plus Y pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Maka A nya itu lebih besar dari B. Dengan catatan C sama dengan akar A kuadrat min B akar B pangkat 2. Nah, untuk persamaan elips yang berpusat di titik P, alfa, beta. Persamaan elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada sejajar dengan sumbu X. X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan pusatnya berada di titik alfa dan beta. Titik pusat F1 alfa min C, beta dan F2 alfa plus C, beta. Titik pusat alfa min A, beta dan alfa plus A, beta. Panjang sumbu mayor itu harus sama dengan 2A, sedangkan panjang sumbu minor sama dengan 2B.
Nah, persamaan direktris X sama dengan alfa plus A kuadrat per C. Persamaan elips yang berfokus pada sumbu utama terletak pada sejajar sumbu Y. Kalau tadi bersumbu pada X, nah ini bersumbu pada Y. X min alfa kuadrat per B kuadrat plus Y min beta kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Pusatnya berada di alfa dan beta. Titik fokus F1-nya alfa, beta min C. Dan F2-nya alfa, beta plus C. Nah, titik pusatnya alfa, beta min A dan alfa, beta plus A. Panjang untuk sumbu mayor sama dengan 2A, sedangkan panjang sumbu minor sama dengan 2B. Jadi persamaan direktris sama dengan Y sama dengan beta ditambah A kuadrat plus C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Aprilia Dwi Novitasari dengan NPM 191003719 dari Prodi Pendidikan Matematika 2019A. Saya di sini akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Geometri Analitik Datar, yaitu mengenai irisan kerucut pada parabola. Kita langsung saja masuk ke materinya. Sebelum itu, di sini saya akan membahas definisi parabola, yang kedua ada persamaan parabola, dan yang ketiga ada contoh irisan kerucut parabola. Yang pertama, definisi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap suatu titik dan garis tertentu. Titik-titik itu disebut titik api atau titik fokus, dan garis tertentu itu disebut direktris. Selanjutnya, persamaan parabola yang berpuncak di titik 0,0 dan fokus fp,0, yaitu ini adalah gambarnya. Dari gambar tersebut, titik O,0,0 merupakan puncak parabola. Garis G adalah direktris parabola dengan persamaan direktris X sama dengan min P, sedangkan F atau fokus P,0 merupakan fokus parabola. Sumbu X merupakan sumbu simetri parabola dengan persamaan parabola, yaitu Y sama dengan 0. Dan C1 adalah panjang lactus rectum dari parabola. Misalkan P, X, Y adalah sembarang titik pada parabola. Berdasarkan definisi parabola, maka berlaku jarak PF sama dengan jarak PQ. Maka akar dari X min P kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan akar X plus P kuadrat. Maka dihasilkan Y kuadrat sama dengan 4PX. Dengan demikian, persamaan parabola yang berpuncak di titik O 0,0 dengan fokus F P,0 adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Selanjutnya, untuk catatan, jika P lebih dari 0, maka parabola itu terbuka ke kanan. Tetapi jika P kurang dari 0, maka parabola terbuka ke kiri dengan puncak 0,0 dan fokus P,0. Persamaan direktrisnya yaitu X sama dengan min P dan persamaan sumbu simetrinya Y sama dengan 0. Selanjutnya, jika persamaan parabola yang berpuncak di titik O 0,0 dan fokus F 0,P. Misalkan titik P, X, Y adalah sembarang titik pada parabola. Berdasarkan definisi parabola, maka berlaku akar dari X min 0 kuadrat ditambah Y min P kuadrat sama dengan akar dari Y plus P kuadrat. Maka dihasilkan X
kuadrat sama dengan 4PY. Dengan demikian, persamaan parabola yang berpuncak di titik O 0,0 dengan fokus F 0, P adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Selanjutnya, persamaan parabola yang berpuncak di titik O 0,0 dan fokus 0, P. Dengan catatan, jika P lebih dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke atas. Jika P kurang dari 0, maka parabola tersebut terbuka ke bawah. Dengan catatan, puncak itu 0,0 dan fokusnya 0, P. Persamaan direktrisnya Y sama dengan min P, sedangkan persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 0. Selanjutnya, jika persamaan parabola yang berpuncak di titik A, B. Persamaan parabola yang berpuncak di titik A, B adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Dengan catatan, jika P lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke kanan. Begitupun sebaliknya, jika P kurang dari 0, maka parabola terbuka ke kiri. Dengan puncak AB, dengan puncak A, B, dan fokus F, P plus A, B. Persamaan direktris sama dengan X sama dengan min P plus A. Sedangkan persamaan sumbu simetrinya itu Y sama dengan B. Untuk yang berpuncak di titik A, B yang kedua, yaitu ada X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Jika P lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Tapi jika P kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Dengan catatan, puncaknya A, B, fokusnya A, P plus B, sedangkan persamaan direktrisnya X sama dengan min P plus B, dan persamaan sumbu simetrinya adalah X min A. Selanjutnya, untuk memahami materi, kita masuk ke contoh. Di sini diminta untuk menentukan persamaan parabola jika titik puncaknya 2,3 dan titik fokusnya 6,3. Maka di sini diketahui titik puncaknya 2,3, 2 adalah A, dan 3 itu adalah titik B. Sedangkan titik fokusnya adalah F 6,3, maka F P plus A, B. P plus A itu sama dengan 6, dan P plus 2 sama dengan 6. P sama dengan 4. Maka diperoleh Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. B-nya 3, P-nya 4, dan A-nya 2, maka persamaan parabola yang diketahui adalah Y min 3 kuadrat sama dengan 16X min 2. Jawabannya ada. Jadi, persamaan parabolanya adalah Y min 3 kuadrat sama dengan 16X min 2. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wahyu Sulistiawati dengan NPM 193730 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2019A STKIP PGRI Lumajang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tertentu itu disebut titik fokus. Untuk lebih memahami gambarnya, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, dari gambar di atas, titik 0 merupakan pusat. Titik 0 itu yang tengah itu ya, titik pusat hiperbola. Titik F1 dan F2 adalah fokus hiperbola, F1 dan F2. Dan titik puncak
dalam kurung min A, 0 dan A, 0. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A dan panjang sumbu minor sama dengan 2B. Seperti itu. Oke, langsung aja kita menuju ke persamaan hiperbola dengan berpusat di 0,0. Untuk hiperbola yang berfokus pada sumbu X, persamaan hiperbolanya adalah B2X2 min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat atau X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan pusat 0,0, fokus F1 sama dengan min C, 0 dan F2 C, 0 dan titik puncak sama dengan min A, 0 dan A, 0. Panjang sumbu mayornya adalah 2A, panjang sumbu minornya adalah 2B. Persamaan asimtot dibagi Y sama dengan kurang lebih B per A X. Persamaan direktrix dibagi X sama dengan kurang lebih A kuadrat per C. Eksentrisitas dibagi X sama dengan C min A. Dan panjang lactus rectum 2B kuadrat per A. Dan terakhir C2 sama dengan A2 plus B2. Oke, selanjutnya untuk hiperbola yang berfokus pada sumbu Y, persamaan hiperbolanya adalah B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat atau Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan pusat 0,0, fokus F1 0, min C dan F2 0, C. Titik puncak 0, min A dan 0, A. Panjang sumbu mayor 2A, panjang sumbu minor 2B. Persamaan asimtot dibagi X sama dengan kurang lebih A per BX. Dan persamaan direktris dibagi Y sama dengan kurang lebih A kuadrat per C. Nah, untuk yang kedua, persamaan hiperbola yang bersifat atau yang berpusat di P atau theta, beta, alfa, beta, Untuk hiperbola yang berfokus pada sumbu utama dan sejajar sumbu X, persamaan hiperbolanya adalah X min alfa kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y per beta dalam tutup kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan pusat theta kali beta, titik fokus di F1 sama adalah alfa min C, beta dan F2 alfa plus C, beta. Misalnya ada titik puncak, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, persamaan asimtot, dan persamaan direktrix. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup materi yang saya jelaskan. Jika ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.